Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita yang terakhir, yaitu menyusun laporan akuntansi sederhana. Pada hari ini kita akan membahas mengenai laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Selain itu, kegunaan lainnya dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Jadi ini penjelasan singkat tentang neraca. Nanti untuk lebih detailnya silahkan dipelajari pada semester sebelumnya. Berikutnya dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal, serta bentuk skontro atau horizontal. Jadi ada dua macam itu, bentuk yang dari atas ke bawah. Jadi ada dua bagian utama dalam neraca, yaitu bagian yang menampilkan data aktiva berupa harta dan sebagainya, juga menampilkan data pasiva berupa hutang atau kewajiban dan modal. Jadi kalau yang kita bahas nanti bentuknya horizontal atau menyamping, itu yang nanti akan kita contohkan. Langsung saja kita akan masuk pada Excel untuk membuat latihan menggunakan neraca. Saya tidak akan membahas mulai dari awal. Pada prinsipnya sama dengan laporan laba rugi. Jika Anda belum melihat materi di laba rugi, silahkan kembali ke materi laba rugi. Silahkan dilihat mulai dari awal proses membuatnya. Nanti untuk laporan neraca tinggal di copy saja, maka rumusan-rumusannya sudah langsung otomatis masuk. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, silahkan dibuka sheet-nya dulu. Silahkan dibuka, setelah itu kita klik kanan pada sheet laba rugi, kita move or copy. Klik kanan, move or copy, nanti ada pilihan create a copy, move to end. Jadi ini ya, dipilih dua ini, kita klik, nah nanti akan muncul sheet baru yang ada tandanya 2. Ini tinggal kita rename, kita ganti dengan neraca. Ini juga kita ganti laporan neraca. Karena neraca maka tidak pendapatan dan biaya, namun aktiva dan pasiva. Jadi seperti pada rugi laba, yang mempengaruhi mana yang tampil adalah pada posisi di sini. Yang tadi sudah kita buat kodenya, nah ini saya tampilkan lagi, maka ini nanti akan tetap dipakai untuk membuat laporan neraca. Jadi ini sudah kita buat sebelumnya pada materi laba rugi. Silahkan dilihat lagi kalau belum melihat penjelasan tentang pembuatan laba rugi. Jadi yang ditampilkan di sini adalah semua akun perkiraan yang posisinya di neraca. Ini yang kita tampilkan. Berikutnya untuk posisi aktiva itu yang kode rekeningnya debit. Kalau pasiva yang kode rekeningnya kredit. Itu yang cara sederhananya. Langsung saja kita buat. Untuk membedakan pada laba rugi ini RL kredit. Nah ini kita ganti dengan NRC DB atau neraca debit.
ini ada kas, ini kita tarik ke bawah. Nah, yang perlu diubah lagi adalah ini bukan pada posisi kredit. Kalau sebelumnya di posisi kredit, ini harus di posisi debit. Jadi ini harus kita ganti ke yang di sum. Kalau sebelumnya kan menggunakan sum if ini, maka ini kita ganti jurnal umum ini ganti yang debit, atau kita balik posisinya ini ya. Jadi ini saya copy, saya paste di sini. Ini saya cut. Ini saya pindah di sini. Berikutnya di sini karena ini untuk saldo awal, jadi yang dipakai ini bukan kalau sebelumnya kredit, maka untuk Aktiva ini saldo awalnya di posisi debit. Jadi ini kolom 1, 2, 3, 4. Bukan kolom 5 tapi kolom 4. Nah ini sampai sini aja rumusnya, jangan sampai di sini ya. Kalau di sini nanti kita sum. Nah ini kita coba dulu, kita cek dulu di buku besar posisi kasnya. Yang harus diperhatikan juga adalah bahwa nilai saldo ini merupakan hasil akumulasi dari jurnal debit dikurangi kredit. Untuk neraca Aktiva juga harus ditambahkan, jangan lupa saldo awal pada rekening perkiraan. Jadi saldo awal ini harus dimasukkan juga dalam neraca. Di bagian rumus ini yang tadi untuk memasukkan saldo awal, kalau posisinya Aktiva itu adalah di kolom 4. Kita copy, berikutnya kita sum. Untuk bagian Aktiva sudah kita tambahkan atau kita masukkan. Berikutnya pada kolom pasiva, yang harus kita ganti seperti tadi di Aktiva, ini kita ganti juga dengan NRC KR atau kredit ya. Ini kita copy ke bawah. Saldonya ini harus, yang tadi harus kita ganti sama. Jurnal umum ini kita cut, kita copy di sini
Sedangkan ini kita ganti ke sini, semoga masih paham ya. Terus ini kita ubah jadi 5 lagi, karena posisinya, kenapa 5? Karena posisinya di kredit. Kenapa 5? Karena di posisinya di sini ya, di kredit ini. Jadi ini harus, tadi sebelumnya di kolom 4, sekarang kolom 5. Ini kita if error, nah ini sudah berhasil kita tambahkan. Ini harus dihapus ya. Berikutnya, karena ini pasti ini tidak akan bisa seimbang karena ada rugi laba yang belum masuk. Khusus di laba tahun berjalan ini, nilainya adalah kita mengabaikan rumusan yang panjang tadi, kita langsung masuk di sini, laba rugi ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya akan bisa seimbang atau balance. Demikian cara untuk membuat laporan neraca. Silahkan dicoba. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.